Kohi Podcast. Halo guys, di sini saya bersama owner dari Dairy Box, salah satu usaha dessert dan cookies juga. Boleh perkenalkan Teteh namanya siapa? Boleh, hai semuanya, nama aku Amalia. Sekarang aku tinggal di Perum, Karawaci. Nah, mulai merintis usaha dairybox.id gitu. Nah, sekarang aku sama Kak siapa? Kak Soyu. Kak Soyu mau ngobrol-ngobrol ya. Iya. Di sini saya pertama mau menanyakan tentang usaha Teteh nih. Kenapa Teteh ada rencana membangun usaha dessert ini? Awalnya itu karena sebenarnya aku bukan background dari apa sih ya namanya, bukan background dari baker ya gitu, kayak bikin kue dan lain sebagainya, bukan gitu. Tapi karena memang suka dengan ini bikin kue dari SMA, ya udah akhirnya pas lagi ada salah satu viral kue namanya Milk Crepes kan. Iseng-iseng aja sebenarnya, ya udah ya coba lah jualan gitu, karena emang di dekat sini ada salah satu pusat kuliner kan di Perum, Cibodas itu gitu. Ya udahlah kita coba iseng gitu, akhirnya Rame juga. ternyata rame gitu, ya udahlah kita lanjutin gitu. Berarti ini dari hobi mungkin ya Kak, dari Oh, hobi dari terus hobi. ditekunin lagi jadinya ada rencana buat usaha ini karena lagi viral juga, jadi kayak mengikuti zaman ke zaman gitu ya kan. Benar. Terus ada lagi pertanyaannya, kapan usaha Milk Crepes ini dibuka gitu loh Teh? Pas waktu kapan? Sebenarnya Milk Crepes ini kan viralnya udah dari awal tahun kemarin gitu ya. Cuman aku baru mulai jualan itu Desember 2022 kemarin. Berarti baru sekitar 4 bulan ya? Sekitar 4 bulan lah pokoknya. Nah, karena emang pas lagi viralnya, ya udah akhirnya aku coba gitu. Dan sebenarnya ini aku kayak ya udahlah kita cari sumber pemasukan yang lain selain dari suami. Ya udah aku coba gitu. Kayak gitu sih. Lebih menguntungkan juga ya Teh ya, maksudnya kayak kita yang misalnya di rumah kita jadi ibu rumah tangga kan, kayak gak ngapa-ngapain tuh kayak bosen gak sih, jadinya daripada di rumah, seneng banget daripada di rumah doang, mendingan kayak sekalian menguntungkan uang lagi, pemasukannya nambah gitu ya kan. Benar sekali itu. Terus kalau misalnya usaha Teteh ini termasuk dari dulu Teteh lulusan apa sih kalau boleh tahu? Aku tuh lulusan kebidanan. Kebidanan berarti melenceng ya, melenceng. Sebenarnya jadi contoh ya teman-teman ya, kalau memang bisa satu jurusan gitu ya, kalau bisa gitu. Cuman karena memang setelah lulus aku sempat kerja gitu, habis itu nikah, punya anak, nggak diizinin sama suami untuk kerja, yang kayak kerja full time gitu nggak diizinin. Makanya kenapa aku buka usaha gitu, karena itu tadi, karena tadi izinin kerja sama suami gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman emang passionnya emang sesuai dengan jurusan, ya jangan diikuti sebenarnya sih. Tapi nggak apa-apa sih, ini Itu termasuk apa ya? Kalau misalnya ada usaha atau ada hobi kan nggak langsung karena dari jurusan apa, dari apa, mungkin dari hobi juga bisa kan ya? Atau kerja sambil kerja sambil usaha juga nggak apa-apa. Lebih bagus sebenarnya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada hobi atau peluang buat menghasilkan uang, kenapa tidak gitu kan? Walaupun emang itu berbeda jauh dari kayak misalnya jurusan atau apapun, jangan disangkut pautin. Yang penting kan ada niat sama passion aja. Passionnya kan karena Teteh bisa masak gitu kan, terus jadi hobi jadinya menghasilkan duit. Lumayan sih Teh. Terus terus kalau misalnya itu target untuk penjualan itu buat kalangan mana aja sih? Kalau di Perum sini sebenarnya middle down ya, jadi orang yang bikin milk crepes yang enak tapi emang masih oke di kantong orang-orang. Oh, ya. Karena kan rata-rata di
di sini malah yang rata-rata bisa ngeluarin uang itu di bawah 20.000 gitu. Kayak ngelihat 20.000 tuh udah mahal. Ya, iya benar, kalau zaman sekarang tuh maksudnya kayak bahan-bahan kan naik gitu kan ya. Jadi kayak buat masukin harga untuk kalangan itu emang menurut aku lumayan sulit, karena aku juga ada bukan salah satu sih, maksudnya sampingan juga kayak kayak hobi-hobi gitu. Nah itu emang aku juga jualan kan. Nah terus aku agak bingung mau patokin harganya berapa nih biar sesuai. Cuman kan harga bahan-bahan sama kayak tempat itu kan udah lumayan banget ya kayak gitu. Jadi kayak buat kalangan yang emang masuk ke kantong tuh berapa sih? Apalagi kan kebanyakan kalau cemilan-cemilan manis banyak banget dikawin sama anak-anak remaja gitu kan. Karena viralnya juga dari situ. Jualannya itu di bawah 20.000 sih rata-rata. Jadi 15, 18 gitu. Terus nanti produk baru aku juga sekitaran segitu. Jadi enggak kayak kita ngeluarin mereka ya. Dan apalagi aku pusat kuliner itu deket sekolah, deket SMA. Jadi mereka untuk ngeluarin uang itu nggak terlalu berat. Gitu sih. Kalau boleh tahu emang kita lulusan mana, dari sini juga atau gimana? Enggak, aku dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Oh, Jakarta berarti ya? Iya. Jauh. Aku dari dulu yang masih ada itu ada jurusan kebidanan Cipto Mangunkusumo. Itu LSTM Jakarta Pusat, rumah sakit terbesar. Nah itu aku lulusannya dari situ dulu pas zaman aku gitu. Kalau sekarang udah digabung semuanya. kalau boleh tahu sebelum kan pasti kan kalau setiap pengen bangun usaha itu kan kayak ada tantangannya, ada kesulitannya kayak gitu-gitu kan. Kalau boleh tahu tantangan teteh bangun usaha itu apa sih teh? Pertama adalah cari HPP-nya ya, harga pokoknya. Karena dari kita mau ngejual itu kita harus tahu kan harga pokoknya berapa. Cari-cari bahannya gitu. Harga pokoknya dulu, baru kita bisa cari harga jual. Nah harga pokok ini nggak boleh terlalu melebihi budgeting lah gitu. Karena biar kita punya profit. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, karena meal crabs ini viral, makanya di mana-mana ada. Masih ada. Jadi mungkin saingannya Jadi ya, lumayan sih. Jadi di satu titik itu aja nggak ada jarak. Pokoknya dari tempat aku jualan itu di depan di jalan raya ada, di jalan raya besarnya ada lagi. Jadi dari satu lingkungan aja tuh ada 3 orang yang jualan meal crabs gitu, termasuk aku salah satunya. Nah makanya kita harus unggul di rasa. Iya benar. Salah satunya itu apa teh kalau misal boleh tahu? Maksudnya yang membedakan produk teteh nih dengan yang lain itu apa sih teh? Iya itu harus unggul di rasa. Rasanya. Rasa meal crabsnya yang ini kan berlapis-lapis ya. Iya. Meal crabsnya yang enak, moist, terus whipped creamnya juga enak gitu. Karena kalau kita udah misalkan jatuhnya misalkan ya harga sama nih, tapi rasa beda. Beda kan orang juga Orang pasti bingung. balik lagi Iya. kok rasa yang lebih enak Iya. dong gitu. Apalagi Jadi, lebih kayak kalau milk crabnya kan bedanya dengan krim kan. Rata-rata tuh jarang orang sukanya yang krimnya tuh manis karena kemanisan atau apa gitu. jadi ya itu unggulannya di rasa. Terus kesulitan yang lain paling ini kak, meal crabs ini dia nggak tahan di suhu ruang yang panas gitu. Dan Meleleh ya? iya dia cepet meleleh, nggak kuat paling sejam 2 jam, maksimal 3 jam lah gitu. Dia abis itu dia akan meleleh gitu. Itu sih salah satu tantangannya. Makanya di tempat aku cari lama yang memang dia menyediakan showcase. Jadi kalau si meal crabsnya ini harus dimasukin lagi ke showcase. Oh gitu biar Tetap dingin. Lagian kalau misalnya orang tuh rugi ya, maksudnya kayak buatnya dari bahannya udah mahal, tapi kalau misalnya itu kan kita harus lihat dari situnya Iya, juga kan. benar. Biar bisa kayak kalau misalnya itu biar ada stok juga. Iya, ada gitu. stok juga dan lain sebagainya gitu sih. Terus kakak sempat ragu nggak sih kalau misalnya kan banyak nih yang tadi kakak bilang ada satu tempat tuh ada
juga jualannya. Kalau itu kakak ada ragu nggak sih kayak jualan apa enggak ya, barang ini tetap diproduksi apa enggak ya, atau tetap jualan di situ apa enggak ya, kalau boleh tahu? Enggak, aku gak ragu sama sekali karena pas aku udah mulai jualan banyak orang yang bilang, oh di depan tuh jualan tapi ini lebih enak. Oh gitu. Nah di situ aku kayak merasa Seneng banget pasti senang, ya. saya ya udahlah aku pertahankan baik dari kuantitas dan kualitasnya gitu. Aku harus bisa produksi banyak dan kualitasnya harus tetap bagus. Itu sih. Karena lebih baik kayak mahal nggak apa-apa tapi kualitasnya enak kan orang juga pengen gitu kan, menarik, maksudnya kayak gue pengen beli lagi nih walaupun emang harganya rada naik sedikit, tapi kalau misalnya enak kenapa enggak gitu kan, karena kan setiap orang tuh pasti yang dirasakan tuh tentang enak gitu, terus kayak looksnya pasti kayak ih kayaknya cantik juga nih makanannya gitu, jadi kayak orang tertarik gitu kan. Terus tuh kalau misalnya dalam zaman ke zaman kan pasti ada trennya sendiri ya kayak apa, kalau misalnya meal crab ini gimana sih cara membangun trennya atau perubahan terhadap produknya gitu biar orang tuh tambah kayak wah ini lebih variannya tuh lebih mantep ya, lebih bisa banyak terus berhari-hari atau berbeda minggu tuh kayak rasanya tuh beda-beda. Oke. Meal crabs ini kan sebenarnya udah lama banget ada, tapi baru viral gitu ya. Tapi baru viral sekarang ini, dari tahun kemarin itu baru viral. Dan viral itu ada masanya dimana ntar dia akan redup lagi, terus nanti ada lagi yang baru. Ya kita ikutin aja sih sebenarnya trennya. Sekarang lagi yang mana nih yang hits gitu. Tapi aku sih akan tetap terus produksi meal crabs gitu, yang varian bestsellernya paling kalau itu mah harus ada nggak sih? Karena orang tahu kita awalnya itu dari meal crabs. Terus ketika kita udah tiba-tiba nggak bikin itu lagi, nanya gitu, mau dong meal crabs lagi, kok nggak jual meal crabs lagi gitu. Paling kita tetap ikutin tren, tapi kita tetap bikin gitu. Apalagi yang kalau peminatnya banyak kan, kalau misalnya nggak ada kayak sayang banget nggak sih? Itu yang bikin orang kenal kayak di sini tuh tiramisunya beda tahu, enak gitu ya kan. Habis itu dalam bangun usaha ini Teteh tuh ada inspirasi apa sih gitu loh, kok tiba-tiba pengen banget nih bangun usaha ini, terus tentang makanan meal crabs ini yang lagi viral gitu. Sebenarnya kalau inspirasi biasanya kita ini ya dari medsos. Iya benar sih. Rata-rata orang sekarang kalau nggak lihat dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok, tapi aku nggak main TikTok sebenarnya. Oh belum main TikTok. Yang posting di TikTok suami sih. Terus inspirasinya kan dari situ. Terus abis itu karena memang aku punya passion dari SMA, suka banget masak, bikin kue. Bukan masak, kalau masak aku nggak suka. Oh nggak suka, tapi cuma bikin dessertnya kayak gitu aja. Aku suka. Jadi gampang banget nggak sih Tem? Gampang sih enggak, karena bikin dessert itu tricky. Iya sih, benar sih. Kalau ininya kelebihan nggak enak, kalau ininya kekurangan nggak enak gitu, itu harus balance banget kan. Terus sama tricky sebenarnya. apa sih kalau misalnya buat dessert tuh kayak looksnya nih gimana sih biar rapi, biar cantik gitu. Sama apa kayak kita platingnya harus benar gitu kan gitu. Sebenarnya kalau susah sih enggak, tapi enak aja, senang aja gitu. Jadi inspirasinya sih paling dari situ. Terus abis itu kita ngeliat aja gitu, kalau trennya udah mulai beda, kita ganti lagi, kita bikin yang baru lagi gitu aja. Cuman kalau meal crabs ini tetap ada gitu Tetap ya, ada, buat kayak tetap ada deh, akan tetap ada yang besar akan tetap produksi. karena yang membangun apa sih citra buat usaha itu, Teteh kan karena yang pertama meal crabs gitu. Nah terus kalau misalnya bangun usaha ini tuh kira-kira ada faktor apa sih, misalnya ada faktor lain kah atau emang keinginan Teteh banget nih kayaknya kalau usaha sendiri tuh lebih enak nggak sih daripada kerja sama orang, ataupun kan Teteh juga tadi cerita kalau misalnya buat kerja gitu kan belum ada izin gitu ya kan, jadi Aku sama suami itu sama-sama pengusaha. Oh, gitu. Jadi kita sama-sama bukan kerja kantoran. Nah, namanya pengusaha ada masanya di mana yang tiba-tiba
rekening banyak gitu, terus uangnya tiba-tiba apa namanya masuk rekening banyak gitu. Tapi ada masanya juga dimana sebulan itu kosong gitu ya. Maksudnya pemasukannya lebih dikit. Iya, lebih dikit gitu kan. sebelum Nah, aku awalnya cuma kayak ke suami bilang, oke kita jualan ini buat hari-hari aja gitu. Awalnya sih Sampingan aja niatnya gitu. buat pemasukan Barang. double ya dari suaminya, dari aku iya gitu. Terus karena emang ternyata minatnya banyak, ya sudah dilanjutin aja dan ternyata alhamdulillah gitu. banyak ada peminatnya. Alhamdulillah. Luar banget sih emang. Kalau misalnya rezeki mah mungkin nggak kemana kalian teh. Maksudnya kayak walaupun ada yang jualan sama, tapi kalau misalnya nol rezeki kita kenapa enggak gitu kan bisa ada jalannya. Kira-kira kedepannya ada rencana apa aja sih teh? Misalnya kayak ada rencana untuk menambah varian atau produk baru. Iya benar. Kalau untuk varian pilpres kayak aku udah cukup. Cuman kalau produk baru pasti akan ada. Sekarang ini aku lagi bikin namanya bentuk case yang biasa di orang-orang kan lagi apa namanya disiram saus. Oh iya sausnya yang gitu. macam-macam. Macam-macam rasanya macam-macam. Terus sama brownies bites. Jadi cemilin sama anak aku nih. Gak apa-apa deh, kenapa juga buat sampingan doang kan Ya, sama brownies bites. Terus kedepannya juga kayak kue-kue hari raya ya, hari-hari besar, Oh, kue iya. kering itu kita mau trial error dulu. Terus abis itu sama cheesecake, dan yang paling aku pengen itu sebenarnya adalah ice cream cake yang ada di dalam tumbler. Oh, aku belum tahu teh tuh. Boleh kali, Itu boleh lagi gituin. hits di Malaysia sebenarnya. Cuman belum ada nih yang garap di Indonesia. Mungkin ada ya, cuman aku nggak tahu. Belum tahu, belum viral juga mungkin. Nah, jadi di dalam tumbler gitu kayak kita kayak gini nih, misalkan tumbler ada agak besar tumbler, terus di isinya itu lapisan-lapisan ice cream cake dan ada apa nih cream cheese-nya dan lain sebagainya. Itu di dalam tumbler itu enak banget. Kayaknya Terus boleh ya, deh. pengen. Kayaknya boleh. Boleh deh. Kita bisa nyobain Tapi juga nggak sih? Soon, gak tau kapan nih soon. Semoga aja ya. Heeh. Nah, ini semoga usaha kita juga kedepannya lancar. Amin. Terus kalau misalnya varian ini kalau berdua ada berapa sih Teh? Ini ada 10 varian kalau yang meal crepes ya. Karena kan sebenarnya fokus aku di awal bulan ini adalah meal crepes, itu ada 10 varian. Apa aku sebutin? Boleh sebutin. Sebutin Oreo, ini ada red velvet, Milo, Nutella, tiramisu, matcha, terus ada coklat, ada lupa ya, ada lotus, Lotus banyak minatnya kok. gitu, itu lotus ya. Ya, emang harganya lumayan sih kalau Ya, hotel juga itu. beda harganya. Beda sedikit, terus keju, udah sih kayaknya itu aja. Terus kalau untuk saus yang buat cookies sama Iya, brownies-nya, ini aku bikin 3 saus ini, ada dark coklat, ada white coklat, sama nanti milk coklat gitu, 3 saus. Ini awalnya ini sebenarnya ini belum aku jual, ini mau aku jual di lapak aku, di Peru sini. Terus ini belum karena masih percobaan dulu. boleh nih guys kalau misalnya mau kepo ini udah buka apa belum nih gitu loh. Boleh cek IG-nya aja ya di dairybox.id. Siapa tahu kalau misalnya pertama untuk jualan kan kayak buru-buruan gitu kan, nanti stoknya kan pasti kalau misalnya pertama kan nggak mungkin langsung banyak kan, karena lihat dulu peluangnya tuh Iya. minatnya banyak apa enggak. Terus untuk membawa usaha ini pertama kali nih untuk berani modalnya ini berapa sih Teh? Sekitar kalau angka sih sekitar 5 Itu udah termasuk semuanya kayak apa tempatnya buat itu bertahap sih, bertahap. Karena aku itu bukan bangunan ya, lapak, jatuhnya lapak. Jualannya di pinggir jalan gitu. jadi perlahan aja kali ya. Iya, karena jualannya di lapak, jadi untuk sewa tempat tidak terlalu tinggi kayak kita di bangunan
waktu awal sih kalau nggak salah modalnya sekitar 5 juta. Terus kalau misalnya buat bahan-bahan ini kan Iya itu udah. udah termasuk semuanya jutaan. Terus Iya tapi bertahap, terus setelah itu kan kita upgrade lagi ya. Upgrade lagi, awalnya aku sewa showcase-nya, terus sekarang aku beli showcase sendiri. Terus abis itu bangun maksudnya tambah gitu loh investasi. Iya. Terus abis itu dari showcase sendiri aku punya freezer sekarang, investasi nambah lagi freezer. Jadi bertahap sih, kalau misalkan mau sekaligus berapa modal sekaligus di awal gitu ya, bisa belasan, bisa puluhan gitu, puluhan juta, belasan juta. Tapi karena aku bertahap sekemampuan aku, oh aku bisanya sewa dulu, aku bisanya modalnya segini dulu gitu, bertahap aja sampai nanti akhirnya bisa investasi barang sendiri. Itu kalau sehari ini kira-kira katanya bisa berapa sih buat produksi meal prep-nya gitu? sehari 10 sampai 15 loyang. Wah, banyak juga. Itu Itu sebenarnya jadi berapa tuh kalau misalnya digini? Kalau kan satu loyang 10 potongnya, berarti kalau kali 10 100 sampai 150 slice. Oh, gitu. Tuh, itu buat semua, maksudnya satu loyang tuh buat semua rasa atau gimana? Satu loyang satu rasa. Jadi karena kita punya 10 rasa, rata-rata aku bikinnya 10 sampai 15 sih. Nah, biasanya aku bikin double tuh, misalkan yang rasa bestseller tuh tiramisu kan Milo gitu kan, Nutella. Jadi aku biasanya bikin 2 dalam satu hari. Misalkan Milonya 2, tiramisunya 2, sisanya satu gitu. Tapi sebelum ini kan kalau misalnya dessert doang kan maksudnya pasti kita ada butuh kayak minumannya. Nah, Teteh ada nggak sih ada rencana buat buka yang buat minumannya gitu loh, drinknya lah. Jadi ada pemanisnya, ada segernya juga atau gimana? Sebenarnya ada banget, dan kita udah punya Instagramnya. Oh, Cuma ada. baru merintis, namanya Dairy Box Coffee. Nanti Coffee, iya, kayaknya coffee. ada Dairy Box Coffee. Nah, di dalamnya nggak cuma ada kopi doang sih gitu. Jadi nanti konsepnya memang masih dipikirin sebenarnya sama aku dan suami. Mau apakah itu akan dijual di lapak atau kita benar-benar buka kafe. Karena di depan rumah sebenarnya ada lahan ruko gitu kecil untuk jualan juga sih sebenarnya. Jadi konsepnya belum tahu, cuman ya udah ada Instagramnya sih dari Box Coffee. Cuma kalau aku boleh saran, mendingan emang Teteh ambil yang ruko dulu sih. Jadi kan meal prep-nya tuh bisa dijualannya di ruko. Itu kan jadinya pendapatannya jadi double. Jadi nggak usah apa capek-capek buat gimana nih buat produksinya, atau misalnya kalau meal prep ini kan sendiri masih kayak di lapak kan. Mendingan Teteh yang beli ruko, habis itu bisa jual dua-duanya. Karena emang itu menguntungkan banget deh. Walaupun emang buat sewa rukonya itu lumayan, tapi menurut aku lebih baik kayak gitu. Jadi buat apa sih, buat peluang itunya tuh lumayan besar gitu loh. Jadi apalagi kan kalau misalnya Teteh punya kenalan yang lumayan banyak, terus banyak yang datang ke sini gitu-gitu kan viral juga kan. Ini tempatnya bagus nih, terus lebih kafenya tuh lebih apa nuansanya lebih estetik lah. Zaman-zaman sekarang mah pasti estetik gitu kan, Instagramable. ya. Habis itu kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin lapaknya, nah aku kan belum tahu nih lapaknya di mana ya. Kalau boleh tahu lapaknya di mana sih Teh, biar orang Kalau bisa alamatnya sana. di Jalan Cibodas Raya nomor 10. Itu lokasinya kalau kita biasanya bilang di Rumah Ungu. Jadi dekat SMA 5, dekat Islamic Center, itu kan pusat kuliner tuh. Ada setelah apa namanya, Polsek Karawaci sama masjid, itu ada namanya Rumah Ungu. Rumah Ungu itu dia juga jualan es krim bombong namanya. Nah, di depan es krim bombong kita buka lapaknya. Tapi kalau home kitchen kita itu ada di Jalan Nanas Raya nomor 15, dekat Pasar Malabar. Itu home kitchen itu ya rumah aku. Aku bikinnya di situ, cuman setiap hari kita drop ke lapak. Cuman kalau misalnya nih kan, kalau misalnya pengen ada acara atau ulang tahun kan lumayan nih kan kalau Teteh buat acara itu, kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya kita custom atau PO gitu kan? Bisa banget. Bisa banget. Emang awalnya dulu aku tuh PO. PO. Iya, emang dulu aku PO. Emang sebenarnya kalau misalnya bangun usaha tuh lebih baik PO. Iya. Karena kalau buat bangunin
kondisi lapak seperti apa. Dulu karena awalnya kita tetap PO, dan kalau mau custom bisa, kalau mau buat acara-acara teman-teman juga bisa. Terus kalau beli itu bisa nggak sih langsung ke tempat teteh atau emang harus pas lagi buka lapak aja tuh? Kalau ke tempat ke home kitchen langsung biasanya stoknya nggak banyak, karena stok itu ready stock lebih banyak di lapak gitu. Kalau ke home kitchen biasanya untuk grab food sama pesanan aja. Oh, yang kayak DM gitu ya? Iya, jadi teteh tuh kita udah pesan sebelumnya, udah dikit bisa diambil di home kitchen gitu. Kalau mau langsung beli di lapak. tapi tuh ada nggak sih penjualan kayak yang lain gitu, kayak misalnya online kan tadi teteh sebutin online. Nah, online itu di mana aja sih, misalnya di GrabFood kah atau apa kah? Kalau sekarang sementara di GrabFood tuh, iya, di GrabFood sama di Instagram sama di WhatsApp gede gitu aja. Mungkin kalau misalnya mau DM gitu Iya, ya, DM, WhatsApp sama GrabFood biasanya. terus ada mau coba tambahan lain nggak sih kak? Misalnya kan ada Shopee Food yang lebih. Oh iya, kedepannya akan Shopee Food mau dicoba, terus Gojek ya, GoFood juga mau dicoba. Nanti kita daftar, insya Allah. Semoga rame terus ya kak ya di mana-mana. Amin. Terus ini ada satu pertanyaan yang cukup pribadi. Kira-kira kalau boleh tahu omset teteh dalam usaha makanan sendiri berapa sih teh dalam sebulannya? Oke, omset ya. Iya. Ini bukan profit kan? Omset. Tebak dong, tebak dulu. Tebak kan? Kira-kira berapa nih? Berapa ya? Satu harganya nih teteh jual berapa sih kira-kira? Ini 15.000 lah. Taruhlah kan lebih banyak 15.000. Sisanya yang Nutella, waktu sama keju 18.000. Tapi yang lebih banyak 15.000 satu slice-nya. Kira sampai nggak sih ya berjuta-juta? Berjuta-juta atau kira-kira 2 juta lah ya, 2 juta setengah kayak masuk deh, masuk nggak teh? 2 juta setelah itu 2 hari. 2 hari doang, wah gila, mantep banget nih kayaknya. Jadi di bulan Desember, bukan. Kalau Desember ke Januari itu aku karena baru merintis itu omset aku baru sekitar 5 jutaan per bulan. Tapi itu termasuk nutup, itu maksudnya nutup kayak buat apa sih modalnya terus teh? Kalau di bulan pertama kita namanya trial ya, Belum itu belum kayak masih belum ada keuntungan, jadi masih muter aja gitu. Tapi di bulan Januari itu sekitar 30 juta. Wah, gede Di juga. bulan Februari 50 juta. Di bulan Maret kemarin sekitar karena puasa kali ya 50-an juga lah. Maret, terus sekarang April ya? Iya. Udah masuk Mei ya? Ini April sekitar 30-an, karena kan udah sempat libur seminggu kan karena habis lebaran ya. dan jadi ya, masih sedikit guys. Jadi pasti banyak banget nih kayak yang masih kuliah atau pengen bangun usaha kayaknya tertarik juga deh kalau pendapatannya segitu. Cuma kan kalau misal bangun usaha yang penting kan jangan mikir keuntungan dulu Iya, maksudnya. benar. Karena kalau misalnya mikir kayak gitu kan apa ya? Jadi kalau rugi sedih kayak gitu loh. Jadi kayak ragu lagi buat mulai. Namanya bisnis banyak tantangannya, kalian harus kuat juga itu sih. Nah biasanya juga karena omsetnya kelihatannya besar gitu, sebenarnya profitnya itu ya paling 20%, 15-20% dari omset kita gitu. Karena kan aku juga harus gaji karyawan dan lain sebagainya, tempat, sewa bis modal, muternya terus gitu. Terus jangan lupa nabung buat investasi. Investasi paling Itu penting benar. sih teh. Apalagi kan katanya pengen bangun maksudnya pengen sewa ruko ya, semoga beli ya teh ya, biar maksudnya nggak apa buat pengeluaran tuh nggak bingung gitu loh, buat ini kan jadinya kita yang megang sendiri paling bagusnya 5%, 2% sih. Kalau pengusaha kan kayak gitu ya, misalnya masih awal-awal ya maklum gitu kan. Terus kalau misalnya tadi bilang ada karyawan, kira-kira berapa sih kalau buat kalian karyawan buat usaha itu? Apanya nih? Di rumah tetehnya buat yang Ada berapa? Ya ada berapa? Karyawan aku ada 2, baru ada 2. Dan kalau misalkan nanti memang diizinkan
terus berkembang ya kan, berkembang. Sekarang baru ada dua. Baru ada dua. Yang satu yang buat cek lama, yang satu yang buat dapur gitu aja sih sebenarnya. Dapur juga seling-seling, jadi aku nggak full dilepas, kasih kakak bantuin sih. Kak, promosinya kayak belum ngapalin. Guys, untuk kalian yang suka nyemil dan makanan kekinian nih yang lagi viral, aku ada rekomendasi nih. Gue ada rekomendasi untuk cemilan itu ada meal crepes, terus ada mousse cookie sama brownies guys. Ini mau launching ya kak ya? Iya, ini mau launching. Nah boleh dipantengin terus IG-nya di @dairybox.id. nanti ada di bawah sini ya, kalau biar mudah. Untuk dari cookies sama meal crepes ini banyak varian juga ya kak ya? Iya, benar.